Lebih dari sebulan yang lalu, Infinix Zero Ultra menjadi berita utama ketika kemampuan pengisian cepat dan kisaran harga untuk pasar Indonesia dipublikasikan. Smartphone kembali menjadi berita utama kami, dan kali ini informasi penting tentang perangkat telah muncul di website resmi Infinix. Keterangan rahasia populer bernama Paras Googlani telah membagikan beberapa informasi penting mengenai Infinix Zero Ultra yang akan datang, termasuk spesifikasi dan tanggal rilis yang diharapkan. Infinix Zero Ultra disebut-sebut sebagai ponsel premium berikutnya dari Infinix. Dia juga telah memberi informasi pada spesifikasi utama perangkat. Selain itu, saluran YouTube Tech Arena 24 juga telah mengungkapkan beberapa spesifikasi utama Zero Ultra 5G dalam beberapa minggu terakhir. Infinix X6820 diyakini sebagai Infinix Zero Ultra. Salah satu nilai jual menarik dari Infinix Zero Ultra adalah kecepatan pengisian daya HP baru ini sudah mengusung fast charging 180 watt. Sekedar informasi aja guys, jika kedua sertifikat sudah disetujui, itu artinya ponsel ini 100% rilis ke Indonesia tidak akan lama lagi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin disclaimer pembahasan yang ada di video ini adalah valid, karena kami berbicara seputar data dan tidak mengarang atas informasi ini. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi lagi. Demi mempersingkat waktu kalian, berikut ini adalah spesifikasi lengkap harga dan rilis Infinix Zero Ultra di Indonesia. Hal pertama yang akan saya bahas tentang spesifikasi Infinix Zero Ultra kali ini adalah pada bagian desain layarnya. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED melengkung yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Infinix Zero Ultra untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Infinix Zero Ultra pun juga akan dibekali layar penuh pancol unik dengan ukuran 6,7 inci. Kecepatan layarnya hingga 120 Hz. Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra kali ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Kemudian pada bagian lain, pembahasan mengenai spesifikasi Infinix Zero Ultra akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek, yakni series MediaTek Dimensity 920. Chipset HP ini berarti sama dengan Realme 9 Pro Plus dan juga Vivo V23 5G yang ada di Indonesia. Sebulan yang lalu kami sudah mengatakan bahwasannya smartphone ini diperkirakan akan memakai Dimensity 920 ataupun Dimensity 930, dan benar saja ternyata yang dipakai adalah Dimensity 920. Karena smartphone ini merupakan peningkatan dari Infinix Zero 5G, dan juga smartphone ini akan menjadi HP flagship pertama dari Infinix. Di sisi lain, RAM berkapasitas 8GB pun juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR5. Bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256GB pun juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1. Sedangkan untuk performa platformnya sendiri, Infinix Zero Ultra 5G telah menggunakan OS Android 12, generasi terbaru yang kaya akan fitur non-fungsional. Selanjutnya, saya akan menelaah soal fitur fotografi pada spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G, sebagai salah satu sektor yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri. Karena pada bagian ini memang Infinix telah mengandalkan beberapa kecanggihan sistem yang sangat mendukung dalam menjamin hasil fotografinya. Di antaranya seperti soal 3 kamera belakang yang disematkan di bodi belakang pada spek Infinix Zero Ultra 5G, di mana masing-masing lensa memiliki resolusi 200 megapiksel yang dibekali sensor Samsung terbaru. Telefoto dan makro yang resolusinya belum kami ketahui. Perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Apalagi kamera ini telah disokong oleh fitur LED flash panorama dan HDR yang siap memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan olah foto sesuai dengan keinginan dalam segala tempat. Di sisi lain, Infinix Zero Ultra 5G juga telah menyertakan kamera depan 16 megapiksel dengan kemampuan perekaman hingga 1080 piksel untuk menjamin hasil video selfie secara lebih smooth dan jernih. Ini tentu menjadi sebuah alasan bagi para Infinix fans untuk memilih perangkat ini sebagai pilihan terbaiknya. Jadi tak heran bila mana Infinix Zero Ultra akan jadi smartphone premium yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia.
Di satu sisi, sistem konektivitas yang ditawarkan oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G ini juga tampaknya cukup menjanjikan. Karena ada berbagai fitur koneksi yang sangat menarik dan memiliki tingkat fungsional memadai. Bahkan tidak lupa juga beberapa fitur lain turut disertakan seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, USB Type-C, dual speaker stereo dan USB on the go. Lalu lubang audio jack 3,5 mm sudah dihilangkan, sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli headset Bluetooth. Lalu untuk baterainya sendiri, spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G telah menjamin kebutuhan daya dari tiap komponen dengan baterai handal. Untuk soal kapasitas dayanya sendiri, Infinix telah membenamkan kapasitas baterai yang mungkin saja cukup memadai, yaitu 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 180 Watt. Untuk masalah baterai ini, smartphone ini menjadi unggulan dari Infinix. Entah kenapa saya sangat salut dengan Infinix selalu menghadirkan pengisi daya cepat yang tinggi, dikala kompetitornya cuma pakai pengisi daya cepat 67 Watt saja. Bahkan Infinix Note 12 VIP juga pakai pengisi daya 120 Watt. Di harga yang sekarang cuma 3 jutaan, tidak ada kompetitor yang memakai pengisi daya sebesar itu. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Infinix Zero Ultra terbaru. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Infinix Zero Ultra akan dibanderol pada kisaran rentang Rp29.990 India atau sekitar 5 jutaan. Semoga saja pas masuk pasar Indonesia harganya tidak akan mahal. Kami berharap ponsel cuma dihargai 4 jutaan rupiah saja di Indonesia. Untuk harganya ini masih simpang siur guys. Tapi kami dapat memastikan smartphone tiba di Indonesia pada bulan September 2022 mendatang. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Tentu saja kisaran yang cukup pas dan sepadan jika disandingkan dengan fitur dan segmen pasarnya. Untuk soal desain smartphone ini sudah kami pastikan valid seperti di thumbnail, jadi kami menjamin ketika launching di Indonesia desain smartphone akan seperti ini. Sebulan yang lalu sebenarnya saya sudah memberikan informasi tentang smartphone ini. Dan ini adalah informasi terakhir yang valid dan tidak akan berubah speknya. Mungkin pada bulan September kami akan kembali membahas seputar HP ini. Jika kalian tertarik menunggu HP ini di launching, komentar saja di kolom komen. Supaya kami melihat antusias kalian, apakah smartphone ini layak untuk ditunggu atau tidak. Mungkin judul yang tepat untuk konten ini adalah Xiaomi ketar-ketir. Infinix melakukan hal di luar nalar yang tidak dilakukan oleh pihak Xiaomi Indonesia. Kalau begini caranya, saya yakin Infinix akan menjadi kompetitor serius di kelas HP mid-range.